Pemirsa pendengar Radio Jawa Barat, Anda masih bersama saya Ganang Parto dalam Bincang Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Daerah Jawa Barat. Tamu kita masih Pak Teguh dari BKKBN Pusat dan kita tengah memperbincangkan mengenai stunting. Pak Teguh, pada bagian akhir ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah lalu apa rencana aksi 2023 ini mumpung masih awal tahun, mengingat pundaknya BKKBN ini makin berat saja meskipun pentahelik ya, didukung departemen, instansi yang lain, TNI, Polri pun bahkan ikut serta semuanya. Media pun juga diminta untuk peran sertanya. Apa yang menjadi prioritas pada 2023 ini? Ya, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Jawa Barat ya. 2023 itu menjadi penentu untuk 2024. Penentu. Ya. Mengapa di 2023 penentunya? Kita tahu bersama 2024 ini kan sudah mulai hingar-bingar untuk mensukseskan perhelatan demokrasi. Pemilu. Negara pemilu. Oke. Mau tidak mau ada energi yang terbagi. Jangan sampai ini kan lupa urusan-urusan pembangunan sumber daya manusia. Maka 2023 itu akan menentukan apakah target stunting 2024 itu tercapai atau tidak. Kan kita tahu bersama 2024 14%. Dan itu tidak Desember diukurnya loh ya. Ya diukurnya paling tidak Agustus. Padahal sebelum itu ada perhelatan demokrasi kita. Oleh itu saya katakan penentunya untuk 14% di 2023. Ini berarti all out-nya. Nah, oleh karena itu harus fokus. Memang secara teori bahwa intervensi dua, ya, spesifik, sensitif itu berimbang. Tetapi 2023 ini untuk mencapai target yang kita harapkan, yang pertama tentu penajaman sasaran. Penting ya. Penajaman sasaran itu menentukan siapa sebenarnya perlu kita layani gitu ya. Kalau selama ini perhatian kita antara mencegah dengan melakukan kuratif atau rehabilitatif, koreksi itu sama ya. Artinya kalau masih ada yang diburunya adalah yang sudah stunting, padahal secara teori kalau kita hanya menangani yang sudah stunting peluangnya hanya 20%. Hanya 20% untuk yang sudah stunting. Ya, oke. Yang sudah pendek ya dengan label stunting. Bakal jauh lebih strategis kita mencegahnya. Karena angka pernikahan kita juga cukup tinggi, yang hamil juga tinggi. Nah maka Bapak sekalian penajaman sasaran penting. Siapa sebenarnya yang akan didampingi? Adalah mereka-mereka yang punya risiko tinggi stunting. Artinya berpotensi untuk menghasilkan balita yang tergolong stunting. Siapa itu? Tentu dari hulu dulu deh. Dari calon pengantin. Sebelum nikah pastikan betul diperiksakan. Apa yang diperiksakan? Minimal adalah periksakan darahnya, kondisi HB-nya di bawah standar atau sudah standar. Kemudian kondisi indeks massa tubuhnya, apakah termasuk kekurangan gizi kronis atau tidak. Itu calon pengantin. Ya. Yang kedua, yang saat ini sedang hamil, pastikan betul mendapatkan pemeriksaan paling tidak 6 kali lah ya selama masa kehamilannya. Kalau dulu 4 kali, sekarang tingkatkan 4 kali. Agar apa? Prinsipnya agar dilakukan mitigasi, deteksi dini apakah ibu maupun balitanya punya kecenderungan persoalan ya masalah terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin atau tidak. Jadi dan itu mudah, tinggal ke posyandu, ke vaskes diperiksakan, ke bidan desa yang termasuk tim pendamping kalau bisa. Hamil yang kedua. Yang ketiga, yang pertama ini adalah yang saat ini sedang menyusui. Pastikan betul pemberian ASI tok gitu ya. Tok itu ya secara eksklusif gitu ya. ASI eksklusif. ASI eksklusif 6 bulan. Nggak perlu dicampuri dengan yang makan lain-lain. Nah, ini tantangan buat kita. Pastikan. Kenapa? Karena kebutuhan energi balita di bawah 6 tahun, 6 bulan itu cukup diberikan oleh air susu ibu. Nah, memang pada bulan ke-7 nggak cukup. Maka perlu ada makanan pendamping ASI. Makanan pendamping untuk ASI bagi balita. Nah, kemudian apa yang dilakukan itu selama kurun waktu tadi itu? Intervensi secara spesifik menjadi prioritas. Artinya pemenuhan gizi lah begitu. Penting rumah yang tidak layak huni misalnya ya Mas Ganang Rutilahu penting program itu. Paham. Sanitasi juga penting, jamban juga penting. Tetapi jauh lebih penting dan
yang dampaknya dalam waktu dekat adalah pemenuhan gizi spesifik. Jadi bisa jadi rumahnya jadi layak huni gitu ya. Nah, tapi kalau balitanya nggak dikasih makan ya repot juga tuh ya. Stunting juga, nah, gitu maksud saya. Jadi intervensinya prioritas di spesifik. Apa spesifik? Lebih spesifik lagi pemenuhan protein hewani. Bagi balita termasuk ibu hamil. Protein hewani itu macam-macam. Ya yang skala lokal kan banyak. Jadi kalau para ahli gizi mengatakan lele itu kadar apanya omeganya tapi itu jauh lebih bagus daripada daging sapi. Dan lele itu juga ikan, lele itu kan juga murah dan ada di lingkungan kita. Tidak harus beli di supermarket yang mahal sebagainya. Artinya bisa dikembangkan di lapangan. Kemudian sayur-sayuran. Nah, kalau di Jawa Barat apa yang tumbuh itu bisa dimakan. Nah, kalau itu aman ya, aman ya. Bahwa untuk 2023 penajaman sasaran tadi 3 sasaran kunci didampingi dengan baik, kemudian bentuk intervensinya pantau betul aspek pemenuhan gizi, ya, sesambil memang intervensi yang lain secara sensitif dan sebagainya. Nah, tentu saja ini harus didampingi dengan baik secara kontinu kepada siapa ya relawan-relawan yang saat ini sudah ada tim pendamping keluarga. Dan ini semua bisa berjalan di tingkat lapangan kalau pemerintah daerah bisa memobilisasi semua sumber daya yang ada di daerahnya. Artinya apa? Ya tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan kota tidak hanya dibentuk kelembagaannya, tetapi betul-betul memantau action di lapangan. Jadi memastikan betul tadi pendampingan dilaksanakan dengan baik, kemudian baduta, bayi, ibu hamil, catin betul-betul terlayani dengan baik. Itu tugas-tugas daripada tim pendamping tim percepatan penurunan stunting. Nah, dan tim pendamping keluarga juga ini kan relawan ya. Ya. Semangatnya ada, tidak kan tergantung perhatiannya. Betul. Nah, siapa yang memperhatikan itu paling dekat? Ya tim percepatan penurunan stunting. Jadi ini pemerintah daerah memang melihat ini harus menjadi lebih serius untuk tahun 2023. Saya mau nyangkut pautkan dengan peran pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jangan-jangan karena stunting ini adalah persoalan yang seksi, maka hanya di-up terus saja, blow up terus saja, stunting. Tapi faktanya di lapangan kedodoran mereka. Saya tidak melihat bahwa ini menjadi sebuah jualan isu, tidak. Ya. Tetapi stunting itu betul-betul menjadi harga diri sih kelihatannya. Saya mendengar benar di berbagai kabupaten, saya malu dan sebagainya. Tapi tidak cukup hanya punya rasa malu. Dan slogan saja. Memang penting bahwa komitmen konkret ya, misalnya mengalokasikan anggaran secara proporsional di daerahnya untuk upaya percepatan penurunan stunting itu menjadi salah satu ukuran komitmen gitu ya. Di samping regulasi-regulasi yang lainnya. Kita juga menyadari kok bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kalau tanda kutip anggaran daerah, itu terbatas. Ya. Mana harus pengeluaran rutin, gaji belanja pegawai dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah bagaimana berkolaborasi juga dengan mitra-mitra yang memang berkelebihan. Ada perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup daerahnya, di teritori kabupaten. Turut dilibatkan. Perguruan tinggi, ya, modalnya perguruan tinggi kan ilmu ya. Ilmu dan penelitian dan pendampingan tenaga, pengabdian masyarakat, manfaatkan dengan baik untuk meringankan beban pemerintah daerah. Media itu penting loh ya. Kalau media tidak diisi materinya, tidak didekatin dengan baik, kemana-mana wawancaranya gitu ya. Kemana-mana nyebar. Atau justru diam karena nggak ngerti persoalan. Nah, artinya ini perlu dirangkul juga. Dan jangan lupa, organisasi masyarakat ini besar potensinya. Contoh, organisasi masyarakat, misalnya di Jawa Barat ini kan banyak ya ormas-ormas agama tertentu lah, misalnya ada Muslimat, Fatah itu yang Aisyah dan sebagainya. Kalau digerakkan ngomong stunting, ini loh sebabnya dan gimana cara mencegahnya, dia kasih tahu, itu menjadi gerakan yang masif dan sebagainya. Belum lagi kekuatan-kekuatan tenaga lapangan, semua OPD yang ada di lapangan digerakkan. Luar biasa. Jadi bukan persoalan anggaran saja. Tapi ini adalah memang betul-betul menempatkan bahwa ini isu stunting menjadi isu bersama dan siapa yang menggerakkan itu di level daerah, ya tentu pemerintah daerah ya sebagai penguasa wilayah kan begitu. Tadi saya bukan menyimpulkan, tapi kalau ini sudah menjadi pentahelik dan tugas kita bersama,
Kalau kita ngomongin politik di tempat-tempat ibadah nggak boleh. Tapi kalau ngomongin stunting ini mau di masjid, mau di gereja, di pura, di kelenteng, di vihara, saya rasa sah-sah saja. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang bagaimana umatnya itu jauh di bawah standar yang dikehendaki. Dan itu sesungguhnya, harus sehat gitu dan kan? itu sesungguhnya merupakan modality, Mas. Karena selama ini juga sudah melakukan itu. Contoh ada di katanya Nasrani ada sekolah pranikah. Ya. Dilakukan. Kemudian kita juga di KUA dulu ada BP4. Ya. Dilakukan juga. Jadi berbicara khotbah kaitannya dengan keluarga maslahah, Ya. keluarga sakinah kan juga dilakukan di khotbah-khotbah Jumat. Yang tidak boleh itu kan praktek membuat anak di masjid kan nggak boleh kan begitu ya toh? Nah, tetapi kalau mengedukasi ini loh, kalau mau nikah ya prinsipnya jangan engke kumaha tapi kumaha engke. Penting kan itu. Betul. Itu sangat mungkin dan itu dilakukan sebenarnya. Ya. Pak Teguh rasanya ingin berlama-lama untuk berbincang dengan Pak Teguh terkait dengan stunting ini. Tapi kita dibatasi oleh durasi dan saya yakin percaya pada kesempatan yang akan datang kita bisa lakukan lagi. Saya ingin minta closing statement saja kepada semua pihak terkait stunting ini, apa yang peran bisa dilakukan tak hanya media tapi juga pemirsa dan pendengar di seluruh Jawa Barat. Ya tentu stunting itu bukan hanya sekedar kata-kata stunting itu pendek bukan, tidak semua yang pendek stunting, bukan hanya itu. Tetapi filosofinya adalah bagaimana kita melahirkan sebuah generasi yang berkualitas ke depan. Karena penting adanya generasi yang berkualitas, itu penduduk yang berkualitas, karena kita ingin dong negara kita ke depan menjadi negara yang maju, negara kita masih utuh NKRI. Ya tergantung dari balita yang sekarang itu. Maka stunting ini harus menjadi urusan kita bersama. Persiapkan betul pendekatan keluarganya, persiapkan betul sebelum menikah. Ya ikutilah kalau sebelum nikah calon pengantin itu diperiksakan dengan baik, tidak hanya menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk foto, sewa gedung, pre-wedding, makannya apa? Ya foto di kebun-kebun, di pinggir gunung, di sungai, di kali, puluhan juta. Ya. Tapi periksa habis saja. Nggak mau. Wah, itu jangan sampai. Jadi dan prinsip menikah ini kan tidak hanya prinsip kumahangke lah, tapi ngke kumah itu yang pertama. Yang kedua bagi ibu hamil, keposyandu itu penting kok. Ya. Keposyandu itu diperiksa, dicek lah dengan baik kondisi janinnya. Dan tentu saja bagi yang punya balita, baduta terutama, ya posyandu lagi menjadi penting karena disitulah sebenarnya mitigasi risiko ya. Menurunkan stunting juga tidak bisa lepas dari program keluarga berencana ya. Kenapa? Karena keluarga berencana itu kan mendidik sebenarnya keluarga untuk merencanakan kehidupan keluarga yang baik dari sebelum menikah, pada saat sudah menikah sampai hampir mengakhiri kehidupan di dunia. Hampir hayat. Nah, itu penting keluarga berencana. Hamil, jangan sampai hamil itu ya terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilannya, dan terlalu sering humal hamil, itu KB di situ. Dan tentu saja karena ini menjadi tanggung jawab bersama, ya saling mengingatkanlah kepada kita semua bahwa untuk mendapatkan gizi yang baik tidak harus yang mewah-mewah dan sebagainya. Ada di sekeliling kita, ada sayuran-sayuran yang punya nilai gizi tinggi, makanan yang murah meriah, banyak dan terjangkau oleh masyarakat. Insya Allah lah kita. Oke. Pak Teguh, terima kasih sudah hadir di studio podcast PRSSNI Jawa Barat berbincang mengenai stunting. Pendengar Radio Jawa Barat dan juga pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dr. Andes Soekaryo Teguh Santoso MPD, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mengenai stunting yang begitu penting. Anda bisa berperan, kita semuanya bisa berperan dengan tanggung jawab kita masing-masing. Saya Ganang Parto, terima kasih, salam PRSSNI.